Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Febriani, NPM 1901301101132. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap proses pembelajaran mahasiswa kelas D akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Latar belakang, dengan adanya kasus pertama COVID-19 terjadi di tanah air, pada tanggal 2 Maret lalu di Depok, Jawa Barat, membuat pemerintah dan para petinggi negeri turut membuat kebijakan. Salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan sekolah karena situasi virus corona yang semakin mengkhawatirkan. Hingga berbagai permasalahan muncul dirasakan akibat COVID-19, salah satunya bagi mahasiswa terkait proses pembelajaran di rumah. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menutup perkuliahan tatap muka dan menggantinya dengan kuliah daring atau kuliah online untuk mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Sekarang kita ke poin D pembahasan. Yang pertama, metode proses pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi online. Semenjak virus corona memasuki Indonesia, metode proses pembelajaran yang semula dari tatap muka berubah menjadi online, baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Setelah mengadakan survei dengan pembagian kuesioner melalui Google Form kepada seluruh teman sekelas D semester 2 jurusan akuntansi, namun hanya terkumpul sejumlah 25 sampel data dari para responden. Hasilnya, 92% menjawab lebih efektif proses pembelajaran secara offline tatap muka di kelas daripada online. Para responden lebih menyetujui dengan belajar bertatap langsung dengan dosen. Kelebihan dari metode proses pembelajaran secara tatap muka ialah para mahasiswa dapat secara langsung bertanya kepada dosen terhadap materi yang disampaikan dan juga dapat diskusi secara bersama-sama mahasiswa lainnya. Meskipun hal tersebut juga dapat dipertanyakan atau didiskusikan secara online, namun terasa kurang puas jika belum mendengarkan penjelasan materi dan berkomunikasi secara tatap muka langsung dengan dosen. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berbagai macam aplikasi seperti e-learning, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan diskusi via grup WA ataupun lainnya, para responden menjawab 52% efektif menggunakan grup WA ataupun lainnya. Grup WA lebih efektif karena kuantitas kuota internet yang digunakan lebih ringan daripada aplikasi lain. Selain itu, koneksi internet grup WA dan lainnya tidak memerlukan terlalu sinyal yang amat kuat. Berbeda dengan Google Meet dan Zoom, membutuhkan kuota yang cukup banyak dan koneksi internet yang cukup kuat, sehingga pemakaian kuota lebih boros bagi kantong mahasiswa. E-learning dan Google Classroom dalam survei menempati posisi yang kedua, yakni sebesar 36%, sedangkan Google Meet menempati posisi selanjutnya dan Zoom menempati posisi terakhir. Aplikasi Zoom menempati posisi terakhir karena aplikasi tersebut memerlukan kuota yang cukup banyak, sehingga memberatkan mahasiswa. Dalam sebuah proses pembelajaran, tingkat pemahaman akan materi yang disampaikan merupakan hal yang terpenting, karena pemahaman para mahasiswa merupakan tujuan utama diadakannya proses pembelajaran secara berlangsung. Para responden lebih mudah memahami materi proses pembelajaran secara offline daripada online. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih menangkap materi pembelajaran di ruang kelas, mendengarkan penjelasan dosen secara langsung. Kemampuan memahami materi kuliah ketika daring jika dapat digambarkan antara angka 1 sampai dengan 5, maka 52% memilih angka 3. Artinya, tingkat pemahaman materi responden hanya sebesar 50% dan 24% memilih angka 2.
Berarti tingkat pemahaman responden tidak sampai dengan 50%. Jadi, proses pembelajaran dengan tingkat pemahaman lebih tinggi secara offline tatap muka dan dalam kelangsungan proses kuliah secara daring, terdapat juga kendala-kendala dalam penerimaan materi tersebut. Salah satu kendalanya berupa melemahnya koneksi internet yang mengakibatkan terlambatnya penerimaan materi tersebut. Hasil survei dari responden, 8% selalu melemah koneksi internetnya, yang mengakibatkan selalu terlambat dalam penerimaan materi. Tak hanya itu, sering terhambatnya koneksi internet responden juga cukup lumayan, menurut data sendiri yakni 32%, dan sebanyak 4% responden menjawab lemahnya koneksi internet terjadi kadang-kadang, sedangkan sisanya sebanyak 16% mengaku jarang terjadi. Jadi dapat disimpulkan 100% responden pernah mengalami masalah dalam proses pembelajaran secara daring. Jadi, metode proses pembelajaran secara online dianggap kurang efektif bagi para mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya bukan hanya seputar materi perkuliahan saja. Dalam proses pembelajaran pasti terdapat tugas dan kuis. Presentasi responden pernah terlambat dalam menjawab kuis dan pengumpulan tugas sebesar 52%. Pemberian tugas dan kuis sendiri dilakukan berlangsung secara online melalui daring. Setiap tugas yang diberikan oleh para dosen bermacam-macam waktu pengumpulan. Deadline tersebut tergantung kuantitas tugas yang diberikan oleh para dosen itu sendiri. Semakin banyak kuantitas, maka waktu pengumpulan juga semakin lama. Tak hanya kuantitas yang berpengaruh, akan tetapi tingkat kesulitan dalam pengerjaan itu juga ikut berperan. Misalnya pembuatan tugas karya ilmiah, maka harus mengadakan penelitian terlebih dahulu atau mungkin menggunakan metode survei sehingga memakan waktu yang lebih banyak. Tak hanya itu, misal ada sebuah tugas yang deadline-nya pukul 1 siang. Penulis sendiri pernah mengalami telat dalam pengumpulan tugas karena jaringannya koneksi internet melemah. Bukan hanya tugas saja, namun kuis pun dilangsungkan lewat daring juga. Terdapat satu mata kuliah menggunakan e-learning untuk kelangsungan kuis yang berdurasi misal hanya 5 menit saja harus mengerjakan 5 soal. Dan tak jarang ada mahasiswa yang terkendala sinyal internetnya dan akhirnya ketinggalan kuis tersebut. Akan tetapi setelah melapor kejadian yang dialami, akhirnya mendapatkan keringanan dari dosen dan mengikuti kuis susulan. Tak hanya kendala saja dalam proses pembelajaran secara daring, akan tetapi ada juga sisi kelebihan atau keuntungan bagi para mahasiswanya. Salah satunya metode pengumpulan tugas dilakukan melakukan soft file online lebih efektif dan efisien daripada pengumpulan secara hard file. Karena berlaku kuliah secara daring, maka pengumpulan file berbentuk Word, PDF, maupun lainnya, sehingga lebih hemat dalam pengumpulan kertas. Pengumpulan juga lebih praktis dan tak memakan waktu yang cukup lama. Para responden sendiri menyetujui jika pengumpulan tugas secara soft file lebih efektif dan efisien daripada hard file. Nah, selanjutnya kita ke survei terakhir, yaitu mengenai seberapa banyak kuantitas tugas yang diberikan oleh para dosen. Hasil dari responden menjawab bahwa kuliah secara online, tugas yang diterima lebih banyak dibandingkan ketika tatap muka. 68% menyetujui bahwa tugas diberikan secara online lebih menumpuk, sedangkan 32% memilih netral. Berarti tugas online atau offline sama saja. Dari sini dapat disimpulkan dominasi banyaknya kuantitas tugas ketika proses pembelajaran secara daring lebih banyak daripada pembelajaran secara offline tatap muka di kelas. Baiklah, sekarang kita ke poin kedua pembahasan, yaitu tanggapan atau respon warga UPN Veteran Jawa Timur
terhadap perubahan metode pembelajaran. Mengingat pembelajaran dilaksanakan secara online, di mana para mahasiswa merupakan paket data yang lumayan besar jumlahnya, maka pihak UPN Veteran mengadakan survei untuk mengisi kuesioner provider paket data mahasiswa pada awal April lalu. Setelah mengisi survei, tenggang waktu beberapa hari, para mahasiswa diharapkan login ke akun Syamik untuk mengentri nomor handphone sebagai data survei untuk menerima kuota data dari UPN Veteran Jawa Timur sesuai providernya nanti. Hingga pada tanggal 20 April 2020, para mahasiswa memakai provider Indosat mendapat bantuan kuota data sebesar 15 GB, sedangkan untuk provider lainnya diharap menunggu giliran. Namun, dipastikan semua provider akan mendapatkan paket data dari pihak universitas. Subsidi kuota akan berlangsung sampai Juli. Mahasiswa mendapat jatah bantuan kuota data sebanyak 3 kali dihitung dari bulan April itu sendiri. Bab 4. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian karya ilmiah, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran secara offline tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran secara online. Sedangkan tingkat pemahaman materi oleh para responden, mereka lebih paham jika materi disampaikan secara langsung di ruang kelas daripada melalui daring secara online. Akan tetapi, pembelajaran secara online memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Salah satu sisi kelebihan pembelajaran secara online, ketika pengumpulan tugas lebih efektif dan efisien, tinggal mengirim lewat email ataupun WA. Sedangkan sisi kekurangannya, pembelajaran secara online memanfaatkan jaringan internet. Terkadang jaringan internet itu sendiri, koneksi internetnya melemah, sehingga mereka dapat telat dalam mengumpulkan tugas ataupun terhambatnya proses pembelajaran ketika kuliah online berlangsung. Selanjutnya B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian karya ilmiah, terkadang pembelajaran secara online terdapat kendala-kendala, salah satunya dengan melemahnya koneksi internet. Hal ini membuat para mahasiswa terhambat proses pembelajarannya secara daring. Selain itu, karena sinyal yang melemah membuat mereka telat dalam mengumpulkan tugas, dan dari kejadian tersebut diharapkan para dosen memakluminya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.